Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada kesempatan ini kembali bersama saya Dr. Dalman MPD dalam mata kuliah penulisan populer. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang penulisan sastra populer. Jadi kemungkinan ini adalah materi atau pokok bahasan terakhir. Kemudian kita berikutnya untuk minggu depan akan praktik ya, praktik tentang penulisan populer. Jadi kita praktik penulisan baik itu karya ilmiah populer maupun karya sastra populer. Saudara, saya kira Anda perlu memahami betul pada perkuliahan hari ini ya tentang penulisan sastra populer. Saudara, tentu saja penulisan karya sastra ini itu sangat disenangi, disukai oleh masyarakat ya apabila Anda betul-betul mampu menulisnya dengan baik sehingga pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami itu betul-betul seolah-olah tercermin dalam karya Anda sehingga mereka betul-betul mampu untuk memahami apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Oleh sebab itu, saudara, saya sangat berharap Anda bisa menguasai materi pada pertemuan ini, yaitu tentang penulisan sastra populer ya. Baik, saudara, saya juga akan memberikan tayangan tentang sastra populer ini, saudara. Jadi Anda perlu menguasai jenis karangan fiksi itu antara lain yaitu adanya novel, ya, kemudian cerpen, naskah drama, juga termasuk puisi. Jadi saudara, karangan fiksi itu karangan yang betul-betul membutuhkan imajinasi kita, membutuhkan ya daya kreativitas kita untuk menuangkannya di dalam sebuah cerita, menuangkannya di dalam sebuah puisi ya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam diri Anda, yang Anda alami, gejolak jiwa Anda, kemudian termasuk yang Anda dengar cerita dari orang lain, dan juga mimpi-mimpi Anda bisa Anda tuangkan dalam sebuah cerita, baik itu cerpen, novel, naskah drama, maupun Anda bisa menuangkan hal-hal tersebut melalui puisi ya. Saudara, tentu saja penulisan sastra populer ini sangat disenangi oleh semua pihak ya, karena ini bisa menjadi sebuah hiburan bagi mereka sehingga mereka tidak jenuh di dalam menghadapi kehidupan nyata ya, sehingga menjadi suatu yang hiburan lah bagi mereka. Saudara, perlu saya sampaikan pada Anda bahwa sebetulnya langkah kita dalam menyusun fiksi melalui proses kreatif ya, itu dimulai dengan mencari ide, menemukan ide, dan juga menggali ide. Oleh sebab itu, saudara, apabila Anda sudah menemukan ide, Anda tuangkan ide itu dalam karya sastra, dalam ya apakah itu puisi, kemudian cerpen, novel, naskah drama ya bisa Anda sampaikan, bahkan bahkan skrip film ya ataupun ya tulisan untuk film ya. Baik, saudara, cerita itu pada dasarnya bisa kita rangkaikan dengan menggunakan rumus 5W dan 1H. Jadi sama kita itu dalam mencari berita ya. Bercerita juga bisa kita gunakan rumus ini 5W plus 1H. Nah, jadi di mana setting atau lokasi ceritanya, lalu siapa pelaku ceritanya, apa yang akan diceritakan, kapan peristiwa-peristiwa itu berlangsung,
mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan bagaimana cerita itu dipaparkan. Berarti ya sama saja rumusnya dengan rumus kita mencari berita ya, gitu. Kemudian ataupun rumus kita menulis berita ya. Kemudian saudara, kita masuk kepada bagaimana cara kita menulis puisi. Saudara, proses kelahiran sebuah puisi sebetulnya memiliki beberapa tahap. Itu yang harus Anda perhatikan betul. Ada beberapa tahap untuk menulis puisi dengan baik. Yang pertama itu Anda harus mengungkapkan fakta diri Anda. Siapa sebetulnya diri Anda? Anda bisa saja mengungkapkan kegelisahan Anda, kegalauan Anda, mengungkapkan gejolak jiwa yang sedang Anda alami ya, kebahagiaan Anda, kemudian ketakutan Anda, juga Anda bisa menyampaikannya dalam bentuk puisi. Kemudian tahap kedua, Anda harus mengungkapkan rasa diri Anda. Rasa Anda itu bagaimana? Ataukah apakah Anda merasa senang, merasa tidak nyaman, merasakan pahit hidup Anda, itu bisa Anda ungkapkan ya. Lalu tahap mengungkapkan fakta objek lainnya. Nah, ini bisa saja Anda melihat berbagai peristiwa yang terjadi di depan mata Anda, bisa Anda ungkapkan dalam bentuk puisi. Lalu yang keempat adalah mengungkapkan rasa objek lain juga. Jadi kalau tadi itu mengungkapkan fakta objek lain, sekarang silakan Anda ungkapkan rasa objek lainnya yang mungkin banyak sekali. Anda bisa mendengar cerita-cerita orang ya, dan juga Anda pernah membaca sebuah objek yang tentu saja bisa Anda sampaikan dalam bentuk puisi. Kemudian saudara, yang kelima, tahap mengungkapkan kehadiran yang belum hadir. Jadi puisi pun bisa Anda sampaikan yang akan datang ya, tidak harus Anda menyampaikan hal yang sudah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Anda juga bisa menyampaikan hal yang akan datang yang mungkin itu juga akan terjadi ya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Anda bisa berimajinasi sepenuhnya untuk membuat puisi tersebut dengan baik. Saudara, tentu saja saya yakin Anda mampu membuat puisi ya. Silakan saja nanti Anda bisa membaca puisi saya di dalam buku penulisan populer. Itu ada Dahaga ya, saya tulis itu ketika saya berada di Bandung, sehingga itu ya tertuanglah sebuah puisi karena jauh dari keluarga ya. Nah, itu adalah sebetulnya luapan gejolak jiwa yang saat itu terjadi. Nah, Anda juga bisa melakukan hal yang sama ya. Kemudian saudara, cerpen. Nah, saudara, menulis cerpen itu sebetulnya memiliki beberapa tahapan juga. Saudara, cerpen itu cerita pendek, itu ada yang cerita pendek yang pendek, berarti short story ya, short story. Kemudian ada cerita pendek yang panjang, berarti long short story ya. Nah, Anda bisa menulis cerpen itu, baik yang cerpen cerita pendek yang pendek maupun cerita pendek yang panjang tadi itu, yang bisa Anda jadikan sebagai cerita berantai ya. Nah, saudara, tahapannya yang harus Anda lakukan, yang pertama itu persiapan. Jadi apa yang akan Anda tulis di dalam cerpen Anda, itu pada dasarnya ya, pada tahap persiapan itu Anda harus mencari idenya dulu. Ide itu ditemukan bisa saja dari mimpi tadi itu ya. Bisa saja Anda melihat keadaan yang saat ini terjadi ataukah apa yang Anda alami misalnya ya. Nah, bisa jadi itu adalah peristiwa yang mungkin bisa membahagiakan, menyakitkan hati Anda. Anda bisa memulainya dari cerita Anda sendiri ya. Tidak harus Anda mengambil ya cerita yang dialami oleh orang lain, tetapi nanti setelah Anda menceritakan tentang diri Anda sendiri, Anda pun bisa menceritakan tentang orang lain. Anda tinggal
minta datanya kepada orang lain, Anda bumbuhkan dengan imajinasi Anda sendiri ya. Tetapi kalau cerita Anda secara pribadi, itu akan lebih mudah Anda menuangkannya karena Anda yang mengalaminya ya, dan juga Anda akan lebih mudah membumbuhinya ya. Oleh sebab itu dengan menceritakan tentang kejadian kita sendiri yang kita alami, kita tidak akan kehabisan bahan untuk bercerita ya. Baik, saudara, selanjutnya ya kembali ya saya tayangkan lagi tentang nih cerpen tadi, bahwa setelah Anda melakukan persiapan, Anda mencari ide, kemudian Anda mengumpulkan ide tadi ya, mengorganisasikan ide tersebut, lalu Anda ini bisa saja tahap berikutnya Anda akan melakukan tahap tenggang waktu. Nah, tenggang waktu ini sebetulnya Anda bisa berpikir apakah bahan yang Anda temukan tadi Anda ramu dengan berbagai cerita ataupun dengan berbagai kejadian-kejadian yang membuat orang itu ingin sekali mendengar ataupun ingin sekali membaca cerita Anda itu hingga tuntas ya. Oleh sebab itu Anda perlu adanya tenggang waktu untuk memikirkan ide yang terbaik di dalam tulisan Anda sehingga Anda bisa menggunakan alur tunggal di dalam cerpen itu ya, yang membuat mereka menjadi penasaran terhadap ya cerita yang Anda sampaikan. Kemudian saudara, tahap berikutnya adalah tahap inspirasi. Nah, tahap inspirasi ini sebetulnya Anda bisa saja menginspirasi dari orang lain, kemudian dari apa yang Anda pernah alami ya. Inspirasi itu tentu saja saudara, yang pernah kita lihat juga kita akan terinspirasi terhadap cerita itu. Yang kita baca, kita bisa terinspirasi terhadap apa yang kita baca ya. Oleh sebab itu, saudara silakan banyak-banyak membaca, banyak-banyak menyimak ya, banyak-banyak melihat untuk mendapatkan ide di dalam menulis cerpen ini. Tahap berikutnya, kalau Anda sudah memiliki inspirasi untuk menulis, langsung Anda tulis. Jadi tahap penulisan. Jadi ide-ide yang terkumpul tadi pada dasarnya Anda juga bisa membuatkannya dalam bentuk kerangka karangan cerpen Anda ya. Apa saja yang akan Anda ceritakan itu bisa Anda sampaikan dalam sebuah ya kerangka tulisan Anda. Nah, kemudian Anda kembangkan kerangka itu menjadi tulisan yang utuh ataupun menjadi cerita pendek yang betul-betul sempurna menceritakan tentang suatu kejadian peristiwa ya si tokoh itu, sehingga Anda betul-betul mampu untuk membuat si pembaca itu bahagia, membuat si pembaca itu merasa terhibur ya. Baik, saudara, bagaimana sebetulnya trik-trik kita dalam menulis cerpen? Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa sebetulnya Anda harus mencari cerita yang menarik dan tidak klise ya. Kemudian Anda juga harus membuat bait, paragraf awal, dan kalimat penutup cerita yang semenarik mungkin. Lalu Anda buat judul cerita yang bagus dan menarik ya. Perhatikan juga teknik penceritaannya, lalu buat suspensinya, kejutan-kejutan yang muncul tiba-tiba. Saya yakin cerpen itu juga harus mengandung kebenaran ya, keterharuan dan juga keindahan karena harus mengandung nilai-nilai estetis. Kemudian setiap pengarang sebetulnya harus mempunyai gaya khas sendiri. Jadi Anda juga bisa memiliki gaya Anda sendiri di dalam menulis cerpen itu. Silakan saja, yang penting si pembaca itu suka dengan tulisan cerpen Anda ya. Kemudian saudara jangan lupa perhatikan setiap tanda baca dan aturan berbahasa yang baik ya, tetapi tetap baku ya, tergantung dari bagaimana kita menghadirkan si tokoh itu, apakah dalam situasi resmi ataukah dalam
situasi tidak resmi. Kalau situasi resmi, Anda harus menggunakan bahasa baku, sedangkan situasi tidak resmi Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Yang penting para tokoh itu komunikatif ya. Yang penting nyambung apa yang dibicarakan oleh para tokoh tersebut begitu. Sehingga si pembaca pun akan mudah masuk ke dalamnya. Itu ya. Dan kalau tanda baca tentu saja Anda bisa memanfaatkan tanda baca dengan baik ya, tanda titik, tanda komanya, tanda seru, tanda tanya dan lain sebagainya. Ya, baik saudara, selanjutnya novel ya. Nah, apabila Anda sudah memahami tentang bagaimana menulis cerpen, Anda pun harus memahami bagaimana menulis novel. Tadi juga Anda sudah memahami bagaimana menulis puisi. Nah, cerpen, novel itu sebetulnya saudara ini sama-sama harus kita perhatikan tema, alurnya, penokohannya ya, latar juga gaya bahasanya. Saudara, jadi menulis novel itu tentu saja temanya ini harus jelas ya. Nah, tema itu saudara hal yang mendasari tulisan kita, sedangkan topik hal yang kita bahas, kita kembangkan dalam tulisan kita. Nah, berarti kalau tema di dalam sebuah novel, berarti hal yang mendasari novel tersebut. Misalnya tema Siti Nurbaya itu kawin paksa. Lalu saudara, topik yang Anda bahas itu tentang Siti Nurbaya. Berarti yang Anda ceritakan itu ada cerita tentang Siti Nurbaya. Karena topik adalah hal yang Anda bahas dalam tulisan Anda ya. Nah, kemudian alur ceritanya. Saudara, alur cerita ini sebetulnya bagaimana Anda itu mampu untuk menyampaikan di dalam cerita itu sendiri ya. Jadi di dalam alur cerita ini tentu saja Anda akan menyampaikan jalan cerita tersebut. Bisa jadi Anda menyampaikannya ya secara berurutan ya, jadi dari waktu ke waktu, kemudian bisa jadi Anda menyampaikannya ya secara flashback, kemudian menggunakan alur maju mundur ya, dan lain sebagainya yang tentu saja saudara ini sangat menguntungkan bagi Anda ya untuk menyampaikan ya jalan cerita itu kepada pembacanya yang sebetulnya nanti kalau Anda mampu untuk membuat pembaca itu masuk ke dalamnya, ya saya yakin karya Anda akan ya laris manis sehingga Anda akan untung karena banyak yang beli karya sastra Anda nantinya atau novel Anda nantinya. Kemudian saudara ingat bahwa ya jadi ini novel, kembali ke novel lagi nanti naskah drama ya. Ingat bahwa penokohan itu juga perlu Anda perhatikan di dalam menulis novel ya. Selain alur ceritanya, ya jalan cerita tadi itu, saudara plot namanya ya. Anda juga harus memperhatikan penokohannya. Bagaimana si tokoh-tokoh itu berkarakter ya. Jadi ada karakternya itu antagonis, ada protagonis, dan juga ada tritagonis. Kemudian saudara sebetulnya ada lagi sudut pandang ya. Sudut pandangnya itu di dalam menceritakan sebuah novel, Anda bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya. Jadi ketika kita menggunakan cerita kita sendiri, sebetulnya kita bisa menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi kita sendiri yang menjadi tokohnya itu ya. Tapi kalau kita menceritakan orang lain, kita bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga ya. Kemudian saudara, ya bisa jadi Anda menceritakan seolah-olah Anda itu orang ketiga. Lalu latar ataupun setting. Nah, latar atau setting ini sangat dibutuhkan. Jadi saudara, semakin bagus latar yang Anda suguhkan di dalam cerita novel Anda, itu semakin bagus juga ceritanya akan semakin hidup. Maka latarnya bisa saja misalnya itu ya
latarnya bisa di pantai, bisa di sebuah rumah mewah misalnya, atau juga bisa di malam hari ya, waktunya bisa di pagi hari, di siang hari dan sebagainya. Kemudian saudara, termasuk gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang disampaikan dalam cerita itu juga akan mempengaruhi bagaimana novel tersebut disenangi oleh masyarakat ya, oleh si pembaca. Oleh sebab itu perbanyaklah gaya bahasa yang ada, misalnya gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa ya klimak, anti klimak ya, bergaya bahasa, maksud saya gaya bahasa ya parabola ya, parabola. Ya, gaya bahasa hiperbola, parabola lagi ya. Mohon maaf ya. Ini maksud saya hiperbola, gaya bahasa hiperbola bisa saja Anda gunakan. Nah, termasuk gaya bahasa Anda sendiri di dalam menulis ya novel ini. Tentu saja ini juga akan diapresiasi oleh si penulis, si pembacanya ya. Yang jelas bagi pembaca, mereka itu bisa masuk ke dalam cerita itu, bahwa cerita itu seolah-olah menceritakan tentang mereka sendiri. Nah, ini akan lebih berpengaruh lagi kepada pembelian ya novel Anda, akan lebih laris novel Anda ya, apabila Anda bisa memasukkan mereka itu ke dalam cerita Anda. Kemudian saudara, selanjutnya adalah naskah drama. Saudara, unsur-unsur yang terkandung dalam naskah drama itu sama tadi itu, ada tema, ada alur atau plot ya, ada penokohan, ada latar, juga amanat. Nah, jadi di tulisan novel juga, roman itu mengandung amanat. Amanat itu adalah hal yang disampaikan oleh si penulisnya. Bisa jadi amanat ini ada pesan ya, pesan yang harus diterima oleh si pembacanya. Misalnya itu pesan yang ingin disampaikan pada cerita Siti Nurbaya waktu itu, bagaimana masyarakat saat itu kawin paksa selalu ada di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Nah, si penulis ingin menghilangkan kawin paksa tersebut. Jodoh itu sebaiknya jangan ditentukan oleh orang tua, tetapi ditentukan oleh ya si pencari jodoh atau yang menemukan jodoh tersebut. Ya, jadi serahkan kepada anak-anak kita ya, atau kepada anak yang memang dia akan mencari jodohnya dan menemukan jodohnya nanti. Jadi tidak perlu dipaksa ya. Nah itu tentu saja ini akan membuat ya cerita itu sebetulnya lebih menarik ya. Dengan adanya amanat yang ini disampaikan, tentu saja akan bermanfaat bagi si pembacanya. Nah, jadi saudara, termasuk jadi di naskah drama itu sama tadi itu, temanya harus Anda sampaikan ya, alur jalan cerita dalam drama itu juga harus betul-betul dapat mengajak si pembacanya itu masuk ke dalamnya. Kemudian penokohannya juga begitu. Karakter-karakter si tokoh ini akan membuat orang itu terkadang benci, terkadang senang ya. Terkadang mereka juga ya bisa optimis, bisa pesimis terhadap apa yang dilakukan oleh si tokoh. Dan bahkan tokoh-tokoh itu bisa saja akan menjadi idola bagi si pembaca ya. Ini yang harus Anda angkat. Nah, oleh sebab itu, saudara, latar juga sangat menentukan. Jadi, di mana, kapan, waktu cerita itu berlangsung ya. Apakah tadi itu di sebuah kebun misalnya, ataukah di sebuah pantai, atau di rumah, di istana misalnya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Saudara, jadi sebagai penutup di dalam ya perkuliahan kita pada perkuliahan penulisan populer ini, karena minggu depan kita akan praktik menulis populer ya, menulis karya populer, baik itu karya ilmiah populer maupun
karya sastra populer. Jadi saudara, yang lebih penting sebetulnya kapan kita itu mulai menulis. Nah ini yang harus Anda jawab, kapan kita akan mulai menulis. Segeralah menulis ya. Jadi mulailah menulis dari sekarang. Jangan hiraukan dan jangan takut orang mencerca dan mengkritik kita ya. Teruslah untuk menulis dan teruslah menulis ya. Nah, lebih baik saudara kita berkarya apapun adanya daripada tidak sama sekali ya. Makanya hargailah karya orang lain apapun adanya karena dia telah berbuat sesuatu. Saya kira saudara cukup sekian ya perkuliahan kita, sudah 1 semester materinya ya. Dan saya yakin Anda bisa mempraktikannya karena minggu depan kita mulai praktik untuk menulis karya populer dan juga ya termasuk karya ilmiah populer dan sastra populer. Baik, saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan terakhir untuk materinya ya, karena kita masih ada 1 kali pertemuan lagi, yaitu praktik untuk menulis karya populer. Nanti praktiknya bisa Anda lihat di dalam spada kita ya, di dalam pertemuan kita apa yang akan Anda lakukan nantinya. Di kemudian hari juga Anda bisa menggunakan, memanfaatkan apa yang sudah Anda peroleh ini untuk menulis, baik itu karya sastra populer maupun karya ilmiah populer yang bisa Anda jual, yang bisa mendatangkan uang bagi Anda ya. Karena ini mata kuliah bisnis, sehingga Anda bisa menjadi seorang penulis yang handal, Anda bisa menjadi seorang penulis profesional. Saudara, untuk melengkapi apa yang kita bahas pada pertemuan terakhir ini untuk materinya, Anda bisa membaca buku saya yang berjudul Penulisan Populer yang ada di Gramedia seluruh Indonesia. Murah ya, harganya tidak mahal, kalau sekarang ini sekitar 60-an. Oleh sebab itu, saudara, silakan saja Anda miliki buku tersebut karena itu sangat penting dan bisa memudahkan Anda untuk menjadi seorang penulis yang baik, tentunya menjadi seorang penulis yang profesional. Jadi Anda bisa menjadi menulis sebagai profesi Anda ya. Kemudian Anda pun silakan untuk membaca buku-buku yang lain yang tentu saja berhubungan dengan pokok bahasan kita pada pertemuan ini, yaitu penulisan sastra populer. Jadi untuk menulis karya sastra populer ini Anda memang harus kreatif, harus inovatif ya, harus penuh inisiatif. Anda bisa mencari ide, menuangkan ide di dalam karya sastra populer Anda, bisa melalui mimpi, bisa melalui membaca ya, membaca karya-karya yang ada sehingga Anda bisa terinspirasi dari hasil membaca Anda. Termasuk Anda bisa mendengar dan juga melihat berbagai keadaan di sekeliling Anda ya. Yang Anda alami itu terlebih lagi bisa Anda sampaikan dalam karya sastra populer Anda. Saudara, silakan juga Anda baca bahan-bahan yang ada di internet ya, agar Anda mudah untuk menguasai penulisan sastra populer. Dan saya kira cukup sekian, saya yakin Anda pasti bisa. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.